Kemudian berikutnya, eh, di dalam peraturan BKN kita masih mengutip atau masih mengatur kembali gitu ya, kewajiban dan larangan yang harus diperhatikan oleh setiap pegawai negeri sipil. Kenapa diulang-ulang? Kenapa di PPI sudah diatur, di Perban kita atur lagi gitu ya? Ya supaya ingat gitu, supaya ingat, supaya tahu, supaya ingat. Semakin sering kita baca, semakin sering kita ketemu barang itu kan kita juga akan jadi minimal ya ingatlah gitu ya bahwa PNS itu terikat pada kewajiban dan larangan. Terikat pada kewajiban dan larangan. Ya, saya tidak akan menguraikan satu-satu kaitan dengan kewajiban dan larangan, tapi poin pentingnya adalah di dalam peraturan BKN ini atau dalam PP 94 gitu ya, ada beberapa kewajiban bagi pegawai negeri sipil yang dulu gitu ya, dulu di ketentuan yang lama, di PP disiplin yang lama ini tidak diatur, tidak ada atau tidak termasuk sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS. Tapi di dalam PP 94 maupun di dalam peraturan BKN nomor 6 2022 ini diatur. Apa contohnya? Contoh ada beberapa kewajiban yang penting di sini, misalnya melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Ini ada penegasan di situ ya. Jadi kalau ada perintah, kalau ada kebijakan, kalau ada kebijakan yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian wajib menjadi wajib hukumnya bagi setiap pegawai negeri sipil itu melaksanakan. Meskipun misalnya kewajiban kebijakan tersebut katakanlah misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai PNS. Ya. Jadi hal yang kemudian sering kami angkat sebagai sebuah contoh misalnya di akhir 2021 sampai dengan 2022 atau sejak 2020 deh gitu ya. Ada sebuah kebijakan pemerintah yang menurut kami mungkin tidak cukup populer di kalangan PNS. Di mana setiap instansi pemerintah diminta melakukan penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan gitu ya. Penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan. Diminta melakukan penyederhanaan struktur, eselonisasi. Diminta menghapus atau mengalihkan para pejabat struktural eselon 3, eselon 4 ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Ini kan kebijakan yang nggak populer nih di mata PNS, saya yakin begitu. Jadi saya dulu Bapak Ibu sekalian pejabat struktural pengawas, struktural eselon 4, kemudian atau administrator, kepala bagian, kepala subdirektorat misalnya, atau kepala bidang, harus disetarakan ke dalam jabatan fungsional, menjadi pejabat-pejabat fungsional. Saya yakin ketika kebijakan ini dihembuskan gitu ya, ada kegambangan, ada resistensi dan seterusnya. Tapi kembali lagi, karena ini sudah menjadi bagian dari sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS, ditaati oleh PNS, maka ya kita PNS tinggal laksanakan aja gitu. Saya mengalami sendiri gitu ya. Saya Bu Rani mengalami. Kami dulu pejabat struktural eselon 3, eselon 4 gitu. Dan ada perintah dari Pak Presiden meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penyetaraan jabatan dalam jabatan fungsional. Ya udah, kami beralih ke dalam jabatan fungsional. Kami jalani itu sampai dengan hari ini. Toh pada akhirnya ya sama aja gitu kan, gitu ya. Sama aja. Itu. Kemudian tadi ada kewajiban yang dulu tidak diatur. Misalnya kewajiban untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ya, dulu di PP 53 ini nggak ada nih. Tidak merupakan atau tidak menjadi bagian dari kewajiban PNS. Mungkin adanya itu ketika teman-teman yang CPNS gitu ya, kalau di sini masih ada yang PNS-PNS baru misalnya, seleksi CPNS, melakukan pemberkasan, diminta tuh membuat surat pernyataan atau surat perjanjian gitu ya, untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI misalnya. Kan? Nah sekarang itu dibuat atau dimasukkan secara eksplisit, dibunyikan sebagai sebuah kewajiban. Jadi kalau kemudian ada saat ini kita sama-sama mengetahui misalnya sudah diketuk ketentuan atau undang-undang yang telah menetapkan undang-undang yang menetapkan Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara baru misalnya, yang sebagai konsekuensi logisnya seluruh ASN-nya harus boyongan ke Kalimantan Utara gitu ya, harus pindah ke Kalimantan.
Ya kita makna itu sebagai sebuah kewajiban. Kita harus siap ditempatkan di manapun. Misalnya nanti teman-teman di Kementerian Agama masuk ke klaster 1 atau klaster 2 harus duluan boyongan ke mana? Ke Kalimantan, ya udah laksanakan gitu kan. Kalau BKN karena LPNK mungkin agak belakangan kita ya, Bu Rani ya. Jadi klaster berapa nanti mungkin agak belakangan. Tapi teman-teman yang ada di Kementerian di Kementerian jadi Kementerian Agama mungkin akan duluan karena harus mendoakan gitu ya supaya proses pembangunan lancar dan seterusnya gitu. Intinya bersiap aja teman-teman di Kementerian Agama. Artinya ya ini adalah sebuah kebijakan dan juga sudah dimaktubkan sebagai sebuah kewajiban. Itu. Kemudian ada kewajiban lain, misalnya melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang. Ya. Dulu ini kewajiban ini dulu nggak masuk di PP disiplin sebagai sebuah kewajiban. Ya. Jadi pengaturan mengenai kewajiban lapor harta kekayaan itu hanya diatur dengan peraturan komisi, peraturan KPK dan surat edaran Menpan RB kalau nggak salah. Tapi kemudian apa konsekuensinya, apa dampaknya, apa sanksinya bagi PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan itu nggak diatur secara jelas. Semua diserahkan kepada instansi untuk mengatur secara internal, ya. Jadi kita masih jumpai kalau kemudian ada PNS-PNS yang tidak tertib terkait dengan pelaporan harta kekayaan. Nah, dalam PP 94, PP disiplin ini maupun di Perban 6 ini dibunyikan sebagai sebuah kewajiban. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian di sini, misalnya sudah ditetapkan sebagai wajib lapor, ya, apakah itu LHKPN, apakah itu LHK ASN gitu ya. Kan semua sekarang mulai dari kewajiban lapor harta kekayaan itu berlaku di semua tingkatan. Baik dia yang menduduki jabatan struktural, JPT, fungsional, bahkan sampai pelaksana pun itu diminta untuk lapor harta kekayaan kalau nggak salah, LHK ASN gitu. Ya laporkan gitu ya. Meskipun memang seperti saya gitu, saya mengalami deh. Pernah saya dalam 1 tahun itu melaporkan LHKPN sampai 3 kali gitu. Karena adanya mutasi jabatan, karena adanya perpindahan jabatan dan seterusnya. Walaupun mungkin tidak ada yang saya laporkan karena saya nggak punya harta apa-apa gitu kan. Tapi karena ini sudah jadi kewajiban, ya mau nggak mau kita lakukan itu, kita laksanakan itu. Tuh. Kemudian yang lain-lain nanti mungkin bisa dibaca kaitannya dengan kewajiban. Larangan berikutnya, larangan juga demikian. Jadi ada larangan-larangan yang dulu di dalam PP yang mana? PP 94 tidak diatur, tapi sekarang secara eksplisit di dalam peraturan PKI nomor 6 tahun 2022 ini maupun di PP-nya ini ditegaskan atau diatur. Contoh, ada larangan melakukan pungutan di luar ketentuan. Ini hati-hati, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mungkin melaksanakan tugas di bidang pelayanan pada masyarakat secara langsung, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan publik. Misalnya mungkin, maaf teman-teman yang ada di AUA begitu ya, dan seterusnya. Saya kurang paham memang nomenklatur atau struktur yang ada di Bimas Islam, tapi poin penting adalah teman-teman yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan ya, terutama gitu ya, jangan sampai kemudian berani-berani melakukan pungutan di luar ketentuan. Lakukan pungutan di luar ketentuan. Dulu ini nggak dibunyikan sebagai sebuah larangan dalam PP disiplin yang lama, tapi di PP 94 maupun di Perban 6 ini dibunyikan bahwa PNS tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan. Ya pungutan-pungutan yang dipungut ya yang resmi saja, yang sudah ditetapkan. Misalnya dalam bentuk apa? Retribusi, PNBP dan seterusnya. Yang lain-lain yang di luar itu nggak perlu. Ya, dulu kenapa kemudian ini masuk gitu ya? Ini masuk sebagai sebuah larangan karena dalam riwayat pembahasannya dulu pemerintah di tahun 2016 kan menggencarkan menyatakan genderang perang terhadap pungutan-pungutan liar. Makanya di saat itu terbit atau dibentuk tim sabar pungli dengan sebuah perpres gitu ya, perpres tentang sabar pungli. Dan ini ternyata dilembagakan atau dimasukkan ke dalam kewajiban ke dalam larangan bagi pegawai negeri sipil. Jadi sekali lagi harus hati-hati kita Bapak Ibu sekalian. Ya, yang lain-lain nanti bisa dibaca dan di PP ini juga terkait dengan larangan juga masih menegaskan mengenai mengenai larangan PNS untuk bertindak yang tidak netral. Jadi kita PNS diminta untuk tetap netral, tidak memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang
ikut serta dalam kontestasi politik.